Mas Ubed itu pernah melakukan riset 2022. Apa yang Anda teliti dan Anda riset dan apa temuannya? Jadi sebetulnya itu dimulai di November 2021. Tapi kemudian kita melakukan aksi itu Januari 2022. Ketika November 2021 itu kita cukup heran karena beberapa pengamat mengamati perilaku elit kan, termasuk anak-anaknya. Pada November 2021 itu Kaisang membeli saham. Kaisang. Oh, putranya presiden. Putra presiden. Okay. Soeharto. Saya mulai dari situ ya. Yang angkanya lumayan besar untuk pemula pebisnis yang waktu usia masih 26 tahun. 26 tahun. Bisnisnya apa dan di mana? Ya ada kuliner, ada macam-macam lah ya. Tapi eskalasinya yang begitu cepat itu yang kemudian kita tanda tanya. Kenapa kita bertanya? Karena dia adalah anak presiden. Apa yang salah dengan itu? Bukan salah. Yang membuat kita penasaran adalah dia hampir membeli 188 juta lembar saham ya. Yang nilainya hampir 100 miliar. Gitu. Lalu kita bertanya, sebetulnya seorang yang masih pemula dalam bisnis dengan angka yang cukup besar ya, dalam usia yang sangat muda dalam bisnis, kok bisa gitu? Dengan angka sedemikian besar. Mungkin dari bapaknya. Mungkin bapaknya adalah selain sebagai seorang presiden 2022, bapaknya masih presiden. Katakanlah kalau dikatakan itu bukan dari kantor presiden, mungkin dari usaha bapaknya. Dia pengusaha besar. Lalu kita telusuri ya kan. Ternyata yang bersangkutan pada waktu itu membuat perusahaan yang di dalam perusahaan itu ada seorang putra juga dari managing director sebuah perusahaan besar. Apa itu? PTSM lah kita sebut ya. PTSM? Ya. Anda tidak mau menyebutkan nama lengkapnya? Mungkin saya tidak bisa nama lengkapnya. Jadi, tapi yang pasti korporasi besar? Sangat besar. Oke. Bergabunglah mereka ini antara putra dari managing director perusahaan besar ini dengan putra presiden. Perusahaan ini yang kemudian membeli saham itu. Lalu kita cek tuh sampai ke Kemenkumham identitas perusahaan ini. Ternyata kepemilikan sahamnya itu memang kelihatan sekali. Pergeseran saham, kemudian kepemilikan saham itu keluarga presiden begitu cepat begitu untuk mendapat porsi yang besar di dalam dinamika pemilikan saham itu. Dan ternyata memang kita menemukan informasi yang cukup bisa dipercaya ketika kemudian informasi juga dipublish bahwa perusahaan ini kemudian mendapat suntikan dana dari sebuah perusahaan Ventura yang angkanya juga kurang lebih hampir sama. Tapi perusahaan Ventura itu tidak terafiliasi dengan PTSM tadi? Kami menganalisis ada. Kami menganalisis ada waktu itu ya. Sekarang mungkin ya masih bisa dibuktikan gitu ya. Tapi kami menganalisis masih ada. Karena orang-orang juga pernah berafiliasi dengan PTSM ini. Nah, perusahaan Ventura itu memberikan suntikan dana itu dimaksudkan, kan ini startup nih, untuk membangkitkan usaha dari perusahaan itu kan. Yang terjadi, kita analisis kemungkinan besar membeli saham yang hampir 100 miliar itu, 92, sekian miliar itu adalah uang yang dari suntikan dari Ventura ini. Jadi artinya ada dugaan kuat bahwa uang itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, tapi dipakai untuk membeli saham di perusahaan lain. Agak bingung saya. Coba. Jadi Anda melakukan analisis, riset, soal kualitas risetnya nanti kita bicarakan. Seorang anak presiden pada masa itu bernama Kaisang Pangarep, masih berusia 26 tahun, tiba-tiba berhasil atau mampu membeli saham senilai 100 miliar kurang, ya, yang ternyata setelah Anda identifikasi itu ada indikasi setelah dia mampu melakukan itu setelah terjadi persahabatan dengan seorang anak dari sebuah konglomerasi besar. Oke. Yang klaster keduanya adalah
ternyata ada indikasi juga ada campur tangan dari sebuah perusahaan Ventura dari situ. Ya. Yang perusahaan Ventura itu Anda identifikasi terafiliasi dengan PT SM Ada tadi. jaringan yang terafiliasi dengan PT SM. Oke, nah, jadi uang 100 miliar itu sebenarnya tidak untuk mengembangkan perusahaan itu, tapi untuk membeli yang lain. Ya, bukan untuk membeli saham, Tapi harusnya untuk Mungkin begini mengembangkan oke. startup itu ya. Dilengkapi kan? mekanismenya begini. Silakan. Saya nggak nyebut, saya nggak pakai inisial ya. Ada namanya, saya catat nih. Ada namanya. Ya, memang abang kalian berdua harus hati-hati karena ini pembahasan pinggir jurang. Iya. Saya nggak mau lah dari sini Anda nanti kena pidana gitu loh. Ada Antoni Pradipta. Antoni Pradipta ini Sebut anaknya namanya. Gandhi Sulistianto. Gandhi Sulistianto ini tokoh besar di Sinarmas. Saya nggak usah ngomong apa adanya nih, Ya. karena memang realitanya begitu. Maksudnya Gandhi Sulistianto yang mantan dubes di Korea Korea Selatan. Selatan. Oke. Dan diangkat di era Joko Widodo. Ya. Nah, Ventura ini tadi yang dimaksud oleh Ubed punya relasi dengan Sinarmas. Masuk dana sini, dari dana sini masuklah ke namanya perusahaannya Kaisang. Dia membeli saham sebanyak 188.240.000 gitu ya, lembar dengan harga 92.233.600.000 rupiah. Waktu itu nilainya 8%. Setelah terjadi corporate action, aksi korporasi, terjadi di situ aksi korporasi, maka tidak lagi 8%, 7,27%. Pertanyaan besarnya menjadi, apa hubungan Kaisang dan Gibran dengan Antoni Pradipta? Gitu ya. Pertanyaan besarnya, bagaimana Antoni Pradipta mengenal mereka dengan jalur apa? Bagaimana modal Ventura bisa mempercayai GK hebat ini gitu ya. Ini menarik karena itu terjadi 21. Lalu memang muncul di sini beberapa alasan. Alasannya bisa disebut di sini bagaimana bisnis portal itu berkembang dan kemudian mendukung kegiatan UMKM. Jadi UMKM, memang ada kajian saya, Pak Akbar. Kajian saya adalah Indonesia adalah satu-satunya negara yang tidak siap memasuki pertarungan UMKM di kawasan ASEAN. Bang, Dan itu dibutuhkan. Sebentar. Saya perjelas. Ini berbeda kajian dengan Ubed kan? Enggak, ini sama. Ya, tapi beda objek ya. Objeknya sama. Analisisnya yang dikembangkan. Oke. Sama. Oke. Nggak beda, sama. Saya cuma meruntunkannya. Jadi Ubed tadi bicara Ventura. Venturanya nyebutnya SM ya, Sinarmas. Masuk Ventura, Venturanya masuknya ke sini. Gitu loh. Gitu loh. Gitu loh ya. Memang datanya begitu. Ya, kami terima gitu. Datanya memang begitu gimana? Oke, ya. Gitu ya. Ada Antoni Pradipta. Antoni Pradipta bisa kenal Kaisang. Itu anak Gitu. yang tadi saya sebutkan. Antoni Pradipta itu gitu masuknya. Nah, dari situ mereka beli saham PT Pancamutri Mutra Padana gitu kan. Besarnya asalnya 8%. Pada banyak saham 188.240.000 lembar. Nilainya 92.230.600.000 gitu kan nilainya. Terjadi eksplorasi sehingga dari 8% turun dari 7,7. Pertanyaan besarnya, bagaimana mungkin sedekat sehebat itu gitu loh. Lalu dapat kepercayaan 92 miliar, dapat kayak gitu. Lalu bagaimana Antoni langsung bisa kenal? Relasinya kayak apa? Kenalnya di mana? Nah, itu yang di pinggir jurang tadi bahasa Anda. Pertanyaan kritisnya di situ, apakah mungkin jika Kaisang bukan anak presiden, dia mendapatkan suntikan dana hampir 100 miliar? Saya jawab sekarang Kan pertanyaan itu pertanyaan. Saya jawab. Silakan. Dalam pengalaman saya pribadi, Gandhi itu pelobi ulung. Gandhi Sulistianto itu pelobi ulung. Saya buka aja, biasa aja itu, gitu ya. Jadi saya tahu, saya pernah dihubungi Sinarmas soalnya, gitu. Makanya saya ngomong apa adanya. Untuk? Ya untuk satu kegiatan ekonomi gitu ya. Waktu itu dalam rangka restrukturisasi. Kalau dia pelobi ulung apa masalahnya? Kan biasa itu. Oh iya, Seorang pengusaha. betul. Tapi bukankah di situ sesungguhnya ketika Anda bilang biasa, itu terjadi juga sebagai bentuk intervensi korporasi ke negara? Kalau saya balikin gitu gimana? Intervensi korporasi. Apa yang mereka minta? Loh, kepentingan mereka dong. Apa misalnya? Accessibility, pengurangan pajak, macam-macam, transfer pricing sehingga aman. Ayo, Anda ngomong apa? Setelah transaksi dari Gimana? suntikan dana dari Ventura itu,
kalau nggak salah ya, sepekan kemudian terus kurang lebih 10 hari lah kurang lebih, GS ini diangkat menjadi dubes, Bang. Ada relasi nggak tuh? Maksudnya cuma jabatan dubes biasa aja itu. Korea Selatan loh. Korea Selatan itu masuk Memang kelas kita satu punya ya. aset di sana yang mahal. Apa itu? Kantor kedubes kita yang ribut dulu di masa Pak Sudi kan gitu. Saya masih ingat itu. Iya. Jadi Dan itu cukup menjadi perhatian karena beliau bukan diplomat karir. satu. Yang kedua ada Yang lagi. kedua apa? Accessibility. Oh iya itu Mahal tematis tadi. accessibility. Accessibility itu bagi korporasi untuk bisa langsung direct to the. Ada nggak yang nyata dari situ? Ada yang nggak nyata dari. Ya, misalnya, oh dia mendapatkan potongan pajak misalnya kan kita nggak pernah baca soal itu. itu bentuk apa namanya? Ya pemberian jabatan ya diantaranya. Ketika akses bisnis anaknya cukup dibuka lebar, kemudian mendapatkan posisi misalnya. Lalu dengan pertanyaan tadi ya Bang, kemudian selain itu juga setelah beberapa bulan kemudian, kita masih ingat pimpinan otorita IKN itu dari perusahaan yang sama. Siapa namanya? Saya lupa. Dari PTSM juga. Ya, saya ingat. Jadi itu juga kita tanda tanya. Sebegitu dekatnya seorang presiden dengan perusahaan ini. Oke. Kalian pernah membicarakan ini, terutama Ubed saya nonton itu di beberapa waktu yang lalu. Betul. Saya hanya membicarakannya karena saya ada pertanyaan nantinya di ujungnya menyangkut salin. Oke, itu satu kasus. Yang lainnya kan bukan cuma itu saja. Ada ketemuannya teman-teman ini, Bang Ican. Jadi setelah kasus pajak multi perdana tadi gitu ya, saya teringat di 2023 orang yang tidak pernah punya pengalaman main pengelolaan bola gitu ya, tiba-tiba jadi pemegang saham terbesar gitu. Persis Solo. Persis Solo. Oke. 40% tuh Bang. 40%. Yang 40% gitu, menarik tuh di situ gitu ya. Ini asik juga nih gitu posisinya. Berapa nilainya? Kalau corporate value-nya nggak jelas karena perusahaan tertutup kan. Tidak pernah Jadi disebut. saya tidak mau masuk ke dalam satu spekulasi nilai. Jadi karena corporate value-nya belum jelas, kami tidak bisa masuk. Kecuali cuma bicara tentang bagaimana rebranding, bagaimana dia bersama Erick Thohir gitu ya, bersama Kevin untuk mengelola PT Persis Solo. Itu menarik. Orang nggak punya pengalaman tapi Kalau jadi dengan penentu. kelas Persis Solo itu di tempat lain, kalau nggak salah Tangerang teman, itu nilainya hampir ratusan miliar Bang. Nah kalau ratusan miliar itu 40%-nya lah kira-kira. Saya sebenarnya mendengarkan ini ya, karena kita kan juga gaul ya, kan kita gaul juga. Iya. Kalau angka segitu tuh, ya betapa parah memang situasi kita. Saya menggunakan kata kalau angka segitu enggak terlalu fantastis, karena Ada yang lebih fantastis. sebenarnya yang kita dengar di luar itu puluh-puluh kali lipat dibanding itu, Bang Ican, Bang Ubed. Ya, Maka jadi- kemudian gini loh, saya nggak mau kemudian kita nanti dituding bahwa ini framing. Ada data kan? Jadi ini bukan framing, ada datanya, bantah saja ini. Iya, Ketika Anda membuka di salah satu tempat soal ini nggak ada yang membantah ya? nggak ada. Nah itu dia. Maka kemudian kita berjelas lagi. Tapi saya pengen tahu yang lainnya. Kan saya buka tadi dengan Bang Ican itu adalah kenapa kemudian anak-anak pejabat itu, anak para penggede itu begitu cepat kaya, begitu cepat hebat, dan kemudian ketika bapaknya tidak lagi menjabat tetap kaya, bahkan cuap-cuap seakan-akan tak punya dosa, dan tidak ada penanganan setelah itu, baik penanganan hukum barangkali itu yang saya mau tanyakan di ujung nantinya. Tapi kita di sini dulu. Ada yang lain Bang sebetulnya. Tapi ini basisnya informasi yang Oke. tidak ke publik ya. Jadi saya bertemu dengan sebetulnya orang ini adalah klien saya cukup lama. Dia biasa ngajak diskusi soal isu ekonomi dan politik. Ya, dia juga punya bisnis yang kemudian produknya itu dibeli oleh salah satu oligarki. Setiap kali dia bertemu dengan oligarki itu selalu ada cerita yang tidak pernah ditutupi.
informasi yang didapat dari oligarki ini, bahwa oligarki bercerita baru bertemu dengan K di sebuah negara, dan itu store hampir angkanya kurang lebih 5 triliun. Kurang lebih 5 triliun. Pertemuannya di negara mana? Malaysia dan Singapura. Lalu uang itu diapakan? Kan saya tanya, masa sebesar itu? Langsung dibelikan saham di perusahaan-perusahaan tertentu di negara lain. Jadi angkanya triliunan. Ini informasi ya yang mungkin saya harus sampaikan juga, bahwa kenapa kita mesti bicara soal korupsi, dan ini kan salah satu faktor menyebabkan kita nggak maju-maju toh. Memang harus diselesaikan gitu menurut saya. Apalagi angkanya sangat besar, tidak hanya ratusan miliar, tapi juga sudah triliunan kan. Nah itu yang bisa membongkar itu sebetulnya pihak berwenang. Informasi ini sebetulnya sempat dicium juga oleh mantan penasehat KPK, namanya Abdullah Yamahua. Ya. Sempat di media sosial dan dia terang benderang bahwa ada angka sekitar kurang lebih sama lah, hampir 5 triliun lah kurang lebih. Itu setoran, itu satu oligarki. Kita nggak tahu berapa oligarki yang memberikan setoran kepada salah satu putra mahkota itu. Bisa. Baik, ya. Jadi kalau cerita-cerita kayak gini kan mengingatkan cerita lama bahwa orang kaya selalu mempengaruhi penguasa. Dengan uangnya mereka memainkan kekuasaan. Kalau pakai bahasa kerennya, dengan uangnya mereka beternak penguasa. Lalu mereka bertransaksi gitu. Persoalan pokoknya menjadi sampai seberapa jauh pertanyaan Akbar tadi. Batasan-batasan yang kita punya gitu. Saya ngebangunnya dalam pendekatan konfigurasi sistem Akbar sejak awal. Nah, konfigurasi sistem itu melibatkan bagaimana negara, bagaimana elit politik, bagaimana korporasi bekerja. Makanya saya tidak menggunakan tesis market versus state, tapi saya menggunakan market versus corporate, state versus corporate, bukan market versus state. Jadi corporate versus, karena sama-sama pelaku. Kalau konfigurasi sistemnya adalah corporate versus state, maka kita bisa ngelihat dengan enak beyond dari masing-masing corporate, beyond dari masing-masing state-nya, main gitu. Kalau kita ngambilnya begitu, salah satu tesis temuan yang saya bangun Akbar ya, ada 2. Sejak yang namanya jatuh ke Bush berkuasa, terjadi pergeseran mendasar di Amerika, luar biasa pergeserannya. Demokrasi itu ditangani oleh korporasi, jadinya. Mereka nyebutnya sebagai oligark. Demokrasi dipegang oleh korporasi. Korporasi ini menempel dengan partai politik dengan caranya. Saya mempresentasikannya, saya bandingkan dengan angka-angka ketika namanya kampanye. Jadi sejak jatuh ke Bush berkuasa hingga kemarin, data menunjukkan biaya kampanye dari masing-masing sampai dengan biaya kampanye dari perkembangan konglomerasi itu tinggi naik. Baru kemarin diakui oleh berbagai media di barat. Istilah billionaire itu muncul dalam bahasan Kongres. Betapa orang kaya ini merasuk. Di Indonesia sama. Gak ada bedanya. Bahkan saya melakukan sebuah research. 2004 itu berapa biaya per pemilih? Cuma 347 sekian. Tapi begitu saya lompat ke 2024, berapa biaya per pemilih? Bagaimana kemudian masing-masing kita ambil dari APBN, dari APBD ke biaya korporasi. Nah itu munculnya modalnya sama. Ya, maka kemudian KPK memberikan usulan agar kemudian biaya kampanye itu direvisi gitu. Persoalan pokoknya bukan soal biaya kampanye direvisi. Saya menyangkut 2 hal. Bagaimanapun cerita sejarah di dunia adalah orang kaya selalu nabrak 2. Saya bilang nabrak dalam tanda petik ya. Nabrak gereja dulunya dan nabrak pemerintah. Karena mereka tidak ingin gereja mempengaruhi demikian rupa umatnya. Mereka tidak ingin pemerintah demikian masuk ke dalam posisi bisnis mereka. Nah karena itu orang-orang kaya ini sampai dengan sekarang itu selalu mempertahankan posisinya. Bagaimana dengan uang yang mereka punya, mereka menentukan. Nah bisa nggak melakukan penetrasi?
Undang-Undang Dasar 45 menggunakan bahasa yang cantik sekali. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan leluhur. Artinya apa? Anda harus sadar bahwa kekuasaan yang Anda punya, apakah ekonomi atau politik, itu harus berkat dari Allah dan didorongkan leluhur. Lalu kemudian bagaimana muncul prakteknya? Di sini muncul masalah. Ketika negara memberikan hajat hidup orang banyak, baik barang maupun jasa, dalam perspektif sumber daya, dalam perspektif sumber produksi, begitu juga. Dalam perspektif distribusi dan delivery, begitu juga. Maka negara dikalahkan. Tergambarkan dengan nyata hari-hari ini ya. Bang Ican, Anda selalu membuat saya terperangah kalau membuat analisis berbasis literatur seperti ini. Kan itu yang kita baca ya. Ada banyak Ada buku kalimat jelas terakhir sekali yang itu. menarik, Akbar. Pada kasus COVID sampai dengan sekarang terakhir perang, itu yang terjadi adalah kudeta korporasi. Ya. Kudeta korporasi. Oke. Ubed, Ya. lagi-lagi agar kemudian kita mencoba menghubungkan Ya. analisis literaturnya Bang Ican tadi berikut dengan beberapa, bahkan sudah menyebut nama dan hasil riset Anda. Agar kemudian kita, para penonton saya yang lumayan banyak ini punya persepsi mengatakan, oke, ternyata ini memang masalah. Karena tampaknya dengan penyikapan kita yang ambigu, ragu-ragu, bahkan menghindar selama puluhan tahun kita melihat situasi ini, itu saya tiba-tiba kok seperti dianggap sebuah, itu kewajaran yang tidak perlu dipersoalkan. Kita akan lihat beberapa data ini. Kelihatan bahwa bagaimana kekayaan, ini bahkan lebih detail lagi nih. Ini tentang PT Pancamitra Multi Perdana tadi ya, TBK, dari Kaisang yang sekarang memimpin partai. Ada yang lain? Ini poin-poin utamanya ini. Nanti saya minta Anda yang menjelaskan ini. Dijelaskan poin-poin utama kenapa sampai kemudian kekayaan itu dari mana dan kemudian ternyata banyak sekali utangnya. Data yang lain? Ini bahkan lebih detail lagi menyangkut dengan Jokowi ya. Ini ada langsung, tidak langsung, gratifikasi dan melalui undang-undang. Jadi pola korupsinya luar biasa. Iya, pola korupsinya gitu ya. Tadi Bang Ican bahkan sudah menyebut nama tadi. Makin ngeri aja kita. Nah, ini ada harta kekayaan Jokowi dan keluarga yang tercatat di LHKPN. Bahkan Pak Jokowi itu hartanya itu selama wajar sih sebenarnya ya? Enggak dong. Hah? Enggak wajar? 500 juta per bulan? 6 miliar. Presiden per bulan Berapa? nggak nyampe 500. Kemudian Gibran, Kaisang, loh ada juga Bobi nih. Ini menantu ya, Iya. yang di Sumatera Utara. Tapi ini kacau nih. Ini Saya nggak LHKPN yakin nih. nih. Ini LHKPN. Iya. Artinya bisa saja lebih besar dari Nah, itu. sebenarnya itu Bang Ican, Ubed, kenapa sampai kami akhirnya memilih untuk membicarakan ini karena kenapa begitu riuh di luar sana, tetapi tak cukup ada penjelasan dari para pihak, baik dari orang yang dituduh maupun seharusnya yang bersikap bernama penegak hukum untuk masuk ke sini. Itu yang membuat kita bertanya, ini apa sih sebenarnya? Kenapa kemudian ketika ada seorang ibu-ibu mencuri kopi, bukan mencuri itu kebutuhannya ya, bahkan ada seorang bapak yang lagi mencari makanan untuk anaknya tapi dikeroyok sampai mati gitu. Kami sedang mencoba mengulik kembali bagaimana rasa kita sebagai sebuah bangsa. Ubed. Jadi saya ingat ininya siapa Stanislav Andriski Bang, soal kleptokrasi ya. Jadi kita pada satu episode yang sangat buruk di mana negara sudah isinya para maling lah semuanya. Dan praktik maling itu dipertontonkan oleh lapisan elit paling puncak. Presiden dengan keluarganya. Nah, yang kemudian menjadi soal adalah ini sudah menjadi konsumsi publik kan. Bahkan sudah ada datanya di KPK, mungkin juga di kepolisian, mungkin juga di kejaksaan. Itu semua ada datanya. Tetapi kita juga heran, kenapa kemudian ini tidak sampai? Itu pertanyaan forum ini. Ya, sampai pada proses kan. Ini sistemik problemnya. Pertama, jika kita berharap pada KPK, KPK itu menurut saya tidak sejak 2019. Ini yang tadi saya sebut bahwa pola kenapa korupsi begitu luar biasa kan dia menggunakan undang-undang ya. Pola undang-undang ini yang sebelah sini. Jadi bagaimana supaya praktek korupsi itu dilindungi?
KPK-nya dilemahkan. Oh, revisi undang-undang Revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 misalnya. Itu kan nyata-nyata yang ditolak oleh banyak kalangan saya kira. Tapi kemudian Katanya Pak Jokowi menolak waktu itu. Pak Jokowi itu ketika didatangi oleh para cendekiawan, dia bilang apa? Iya, saya akan pertimbangkan untuk membuat Perpu. Karena kan DPR mengesahkan kan. Lalu kemudian proses pengesahan juga itu ada surat dari Jokowi itu untuk hadir di forum DPR itu. Tapi ketika di hadapan para cendekiawan di istana, itu dia memberikan harapan akan saya kemungkinan besar membuat Perpu untuk membatalkan undang-undang itu. Tapi kan yang terjadi kemudian tidak. Jadi artinya secara tidak langsung maupun langsung, Presiden waktu itu mendukung adanya undang-undang KPK ini. Dan parahnya kemudian dilanjutkan untuk didorong ada namanya tes wawasan kebangsaan waktu itu kan. Sehingga 57 penyidik yang kompeten dan kredibel itu kemudian disingkirkan. Jadi, Novel dan kawan-kawan. Betul. Saya mau mengatakan bahwa ini sangat sistemik. Undang-undang direvisi, KPK lemah, sehingga ya KPK tidak lagi punya gigi seperti dulu itu. Yang kedua, KPK juga kan sebetulnya lahir dari proses politik. Diseleksi oleh Presiden, tim seleksinya dibentuk oleh Presiden, lalu kemudian nama-nama yang sudah diseleksi oleh tim yang dibuat Presiden ini dikirimkan ke DPR. Ada fit and proper test, dan itu adalah politik begitu. Artinya Ubed ingin mengatakan bahwa Presiden dalam hal ini Pak Jokowi di masa itu tidak bisa mencoba untuk melingkar atau menghindari atau mengelak bahwa seluruh analisis kita ini dia lakukan. Iya, itu yang terjadi. Ada opportunity-nya yang Ubed sampaikan ini masih dalam perspektif dalam kajian Ihsanuddin Nursi yang disebut dengan functional regulation. Functional regulation. Regulasi yang sifatnya fungsional aja. Oke. Padahal kita punya problem struktural, fundamental, fungsional. Struktural, fundamental, fungsional. Strukturalnya ketika seseorang ada di atas, dia akan mengalirkan berbagai otoritasnya ke bawah berbasis pada fondasi yang dia punya. Fondasi apa yang dia punya? Fondasi yang dia punya adalah pasal 6A ayat 2. Bahwa presiden itu akhirnya menguasai seluruh partai politik. Dipertegas lagi oleh pasal 4 yang menyatakan presiden adalah pemimpin tertinggi pemerintahan. Apa dampak dari 6A ayat 2 dan pasal 4 Undang-Undang Dasar 2002? Dampaknya adalah I am the law, I am the king. Maka presiden bisa melakukan 3 hal. Dia bisa melakukan yang disebut dengan komersialisasi, dia bisa melakukan politisasi, dia bisa melakukan kriminalisasi. Sudah terjadi, Bang. Ya artinya yang Ubed ceritakan tadi ketika ditanya tentang apa dasarnya kemana larinya, kita mesti tahu dulu. Regulation functional ini, fungsi-fungsi ini, dia punya pijakan kokoh. Artinya ketika tadi disebut sebagai sebuah kesalahan sistem, maka kita mesti tahu dulu sistem yang terjadi itu kayak apa. Buat saya, ketika misalnya Anda tadi menyebut SBY dalam gambar Anda menyebut Joko Widodo dan sekarang masuk ke Prabowo Subianto gitu ya, sebut begitu. Itu sebenarnya karena memang sistemnya menyediakan diri, sistemnya menghampar jalan terbentang untuk Anda melakukan itu. Maka dibikin lagi dengan regulasi, undang-undang KPK-nya begitu. Ya kan, undang-undang pemilunya begitu, undang-undang bisnisnya begitu, undang-undang pasar modalnya begitu gitu. Dibuka semua habis di situ. Oke. Ini selalu penjelasan yang bagus seperti ini. Meskipun ini bukan yang pertama kita bicarakan ya, Bang Ican ya. Apalagi Anda. Saya belum jadi politisi, Anda sudah membahasakan ini. Ini senior soalnya nih. Tapi begini. Sejarah sudah tercatat. Peristiwa sudah terjadi, angka-angka terpapar dengan jelas, perilaku-perilaku tergambarkan dengan detil, orang-orang yang melakukannya teridentifikasi dengan baik. Garisnya sudah jelas. Sekarang kita menuju ke masa depan. Mau tidak mau pada situasi seperti ini, maka setidaknya ada mekanisme yang bekerja bernama hukum. Saya dengar tadi Anda berdua, Bang Ican bahkan menyerahkan data itu kepada Kortas Tipikor ya.
Apa yang Anda serahkan itu? Kita mulai bicara tentang data ini. Setidaknya kita mengingatkan para pihak ya, para pemegang kewenangan bahwa civil society itu sudah bergerak loh dan memberikan kepada Anda. Kita lihat nanti bagaimana kelanjutannya. Tapi apa yang Anda serahkan? Apa ini adalah begini. Nah kan di sini kelihatan ada Gibran, ada Kaisang Pangarep. Tapi kan tidak disebut di sini berikutnya ada Bobby di bawah. Dalam kasus misalnya Blok Medan. Ingat ya kasus Blok Medan ya? Sampai gubernur Malukunya segitu ya. Maluku Utara. Iya. Abdul Ghani Kasuba. Iya. Yang kedua kemudian kasus ilegal ekspor nikel. Hilang ya. Gitu ya. Berikutnya yang sekarang Medan fashion apa gitu. Saya lupa MFF gitu. Kan terbuka semua sesungguhnya. Jadi sesungguhnya ketika mereka tahu baik lembaga-lembaga itu ngerti, mereka sebenarnya tinggal ngelihat apakah mereka punya nyali untuk melanjutkannya apa enggak. Nah yang saya dapat gitu ya, suka tidak suka memang mereka berhadapan dengan high profile. Apa yang Anda dapat? Ya mereka dapat data kan sudah. Bukan, maksud saya katakanlah bicara si Bobby misalnya. Ya. Apa yang Anda dapatkan? Waduh, mestinya kalau kita bicara detail itu bagaimana cerita Blok Medan itu enak sekali. Bagaimana cerita tentang Blok Medan yang sedemikian rupa tergelar sampai akhirnya gubernurnya meninggal gitu luar biasa gitu. Dan sudah menjadi alat bukti hukum yang kokoh. Kenapa tidak ada yang menanganinya? Baik itu kepolisian, kejaksaan atau KPK? Tadi relasi struktur kekuasaan itu ke bawah ke dalam itu demikian mencengkram. Artinya pada bagian ini Anda ingin mengatakan bahwa tentakel istana demikian kuatnya hingga masuk ke lembaga-lembaga penegak hukum tadi hingga kemudian ini tidak muncul lagi. Kalau saya ngelihat bahkan bukan cuma sekedar ke aparat penegak hukum. Kalau saya ngelihat mereka juga masuk ke berbagai media. Serius. Ini bagian dari tesisnya Juklen. Tapi di sini belum. No, saya kebetulan menggunakan tesisnya Pirborju Akbar, symbolic torture. Symbolic torture itu bergerak ke semua lini. Lalu kemudian saya ngelihatnya berdasarkan tesisnya Juklen gitu ya. Bagaimana kekuasaan, kekuasaan politik itu merambah ke berbagai lini. Anda tidak pernah punya pengalaman, tiba-tiba Anda menjadi ketua umum partai politik, hebat nggak? Hebat dong. Anda tidak punya kejelasan pendidikan, tapi Anda punya jabatan tinggi. Ini abang mau ngomong tentang apa sih? Enggak, tugas saya Bang Ijan. Tugas saya di sini bertanya. Betul. Iya. Boleh dong saya tanya? Boleh. Ya, sekarang pertanyaan sederhana itu kan bisa dijawab. Apa pengalaman Kaisang tiba-tiba bisa jadi ketua umum PSI? Apa pengalaman Gibran Rakabuming bisa kemudian menjadi yang namanya wakil presiden? Oke. Dad, kita menuju ke akhir-akhir diskusi kita. Makanya saya bilang tadi, ini kalau soal 1 jam ini nggak cukup sebenarnya. Itu tadi, sejarahnya sudah tercatat, bahwa itu sejarah itu hitam atau putih, biarkan anak cucu kita nanti yang menghitung. Peristiwanya sudah terjadi, orang-orangnya jelas, angka-angkanya jelas, apalagi Anda melakukan riset. Hari ini 3 Agustus 2026. Kita berharap sih besok 4 Agustus dan seterusnya bangsa ini bergerak tidak ada lagi seperti ini. Pendiaman secara nasional. Ada peristiwa besar bagaimana ada orang tiba-tiba sangat kaya atas fasilitas dari orang tuanya. Hingga kemudian setelah itu seperti tidak ada apa-apa. Tidak fair Bang Ijan. Anda yang mengajarkan saya loh kata tidak fair itu. Ubed. Saya mau membangun kesadaran dulu ya bahwa salah satu problem besar kita untuk sangat sulit untuk menjadi negara maju itu problem ini, Pak. Korupsi. Kenapa disebut sebagai merajalela? Dan ini dahsyat karena angkanya, bayangkan dalam 5 tahun saja, itu ada 510 triliun di korupsi. Berapa? 510 triliun. Siapa? Itu data PPATK. PPATK 510. Oh, para pihak. Oke. Para pihak. Tentu saja dengan pola yang kalian jelasin tadi ya, termasuk Bang Ijan. Oke. Jadi bayangkan 510 triliun itu sangat besar. Oh, besar sekali. Sangat besar sekali. Iya.
saya membangun satu kritik di situ, maksud analisa lebih kritis. Apakah presiden tidak terlibat dalam praktek korupsi yang sangat besar itu? 510 triliun. Dan itu dalam kekuasaannya. Bahkan proyek strategis nasional itu kan sampai 36% dikorupsi juga. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa tidaklah mungkin kalau kemudian semua itu terjadi itu tanpa campur tangan presiden. Oke. Dari situ sebetulnya kalau ini kekuasaan yang baru ini mau membongkar, itu tinggal minta PPATK kok. Jelas ya. Jelas. Panggil PPATK, saya ingin tahu itu uang 510 triliun itu kemana saja. Mereka punya. Kecil itu 510. 36% Bang dari. Iya kecil. Maksudnya ada lebih besar dari itu ya? Iya kecil. Kecil dalam hitungan rentang waktu yang panjang itu ya. Iya. Anda bayangin kalau 10 tahun berkuasa, rata-rata kita ambil rata-rata APBN ya, kita ambil rata-rata APBN 2.500 triliun. Kita kali 10 berapa? Ya bisa. Bocornya berapa? Kenapa sampai saya bilang bocor, Ubed? Bank Dunia menyatakan pembangunan infrastruktur Joko Widodo hanya mampu menurunkan kos logistik 0,3% dari 24% menjadi 23,7%. Maksudnya? Terjadi kebocoran luar biasa. ICOR-nya tinggi, incremental capital output ratio-nya tinggi, dan itu diakui oleh para ekonom. Oh iya, capital output ratio kita sampai 6,5, 6,1. Anda ingin mengatakan bahwa selain manfaat dari jalan tol itu kita nikmati bersama, tetapi ternyata ada lubang hitam yang dia tinggalkan. Persoalan besarnya sama seperti kasus WUS. Kan saya bilang, kalau Anda baca buku saya Bangsa Terbelah, saya bongkar habis di situ. Bawa bukunya kita umumkan di situ. Ya. Bagaimana juga saya misalnya ngebongkar cerita tentang kudeta korporasi di Prahara Bangsa, jelas sekarang. Jadi poinnya kalau kita mau ngambil gitu ya dalam tatanan, buat saya, Ubed masuk sudah dalam kajian sistem dan aktor. Saya senang. Karena biasanya orang cuma ngelihat hanya pada aktor. Itu dia, kulit aja biasanya gitu kan. Kita enggak, tapi kita harus ngelihat beyond the actor gitu ya. Kita dapat ternyata ada sesuatu. Misalnya relasi tadi ketika kita tahu bagaimana kekuatan korporasi, dia tidak melulu pada core-nya, pada intinya, gitu ya, pada intinya, tapi dia main pada lapis ketiganya muncul. Padahal tetap aja jaringannya sama. Cuma lapis 3 pemainnya gitu contohnya tadi gitu ya. Begitu juga pada politik, bermain pada lapis kedua, lapis ketiganya, bukan intinya. Tapi kalau kita ambil dalam angka makro, makin kelihatan apa iya angka makro ini kosong karena ternyata Joko Widodo hanya mampu menurunkan biaya logistik cuma 0,3% berdasarkan penelitiannya Bank Dunia. Gimana coba? Artinya kan kita mesti mikir, kok ICOR tinggi punya relasi kental dengan namanya rendahnya penurunan biaya logistik. Seperti Sri Mulyani waktu itu Menteri Keuangan mengeluh, kita tidak punya daya saing nih, kalah kita daya saing kita sama biaya logistik. Dalam bahasa yang lain gitu ya, selain tadi persoalan konsesi tambang, konsesi perkebunan. Biasanya sih soal tambang itu yang selalu menjadi mengemuka, menjadi faktor atau sektor yang paling banyak dibicarakan menyangkut dengan isu ini. KPK sudah punya data berdasarkan riset Australia. Udah punya. Jadi kita tahu persis kok siapa-siapa yang melakukan. Artinya Abang ingin mengatakan gini, Bang Ijan ingin mengatakan bahwa sebenarnya tidaklah cukup fair bagi kita jika kemudian aparat penegak hukum itu, setidaknya tiga lembaga ini, KPK, Kejaksaan, Kepolisian, mengatakan bahwa mereka tidak tahu dan tidak punya datanya. Betul sekali. Jadi mereka tahu kok peta pertarungannya, peta medannya kayak apa. Kenapa mereka tidak bergerak masuk? Lagi-lagi ke situ. Lagi-lagi balik lagi. Mereka cuma bagian dari satu. Kan Pak Jokowi sudah bukan presiden lagi. Loh, tapi kan dia masih punya kekuasaan dan orangnya kan punya posisi transaksi panjang, bukan hal baru. Sistemnya. Anda boleh bilang dia bukan, tapi sisa kekuasaannya, derivatif kekuasaannya masih tetap berjalan, masih tetap hidup jejaringnya. Sebetulnya yang paling mudah itu pakai data dari PPATK. Karena kalau membongkar detail seperti Bang Nursi kan butuh riset lebih dalam ya. Tapi yang 510 triliun itu dengan mudah menurut saya. Karena ditelusuri. detil di PPATK. Karena resmi. PPATK mengumumkan itu. Itu tinggal dibongkar. Sebenarnya uangnya kemana saja. Itu di masa periode kekuasaan
Joko Widodo. Nah, kemudian yang lain menurut saya posisi pemerintahan sekarang menghadapi kejahatan korupsi itu seperti apa sih sebetulnya? Apa rekomendasi Anda? Kita menuju ke akhir dari diskusi kita. Apa rekomendasi Anda kepada pemerintahan yang sekarang dengan isu yang sedang kita bahas? Menurut saya buat garis demarkasi yang jelas. Apa itu? Bahwa ini waktunya untuk memberantas korupsi sampai Sudah mereka katakan itu, Pak. Artinya kalau sudah dikatakan harus lebih konkret dong. Apa? Bagaimana misalnya KPK mungkin diajak ngobrol secara serius bahwa kita mau bangkit sebagai sebuah bangsa, dan salah satu syarat kebangkitan itu adalah memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya itu. Termasuk ke yang lainnya, jaksa dan lain-lain. Karena wajah kalau kita ini hampir mungkin kalau pakai teori transpolitika ini disfungsi semua. Disfungsi. Legislatif kita nggak sangat serius untuk mengawasi eksekutif kita korup, yudikatif kita juga bermasalah korup. Dan hampir semua indeks di bawah standar semua. Kan indeks korupsi pemerintahan kita sampai 3,4 dan seterusnya lah. Indeks penegakan hukum kita hanya 0,52. Jadi merah semua. Ini yang membuat kemudian kita nggak mau bangkit dari persoalan. Pertanyaan terakhir saya kepada Hubert. Anda melakukan riset, sudah pernah mengatakannya, mengungkapkannya, dan sekarang buka lagi di sini. Sudah pernah diundang oleh aparat penegak hukum untuk konfirmasi berbagai data dan angka itu? Pernah. Kepada KPK. Sudah pernah diundang. Berapa kali? Sekali. Apa waktu itu mereka pengen hampir kurang lebih 3 jam ya. Lupa ya. Dan diserahkan semuanya? Ya kita sampaikan. Disampaikan atau diserahkan? Disampaikan. Kemudian ini di ujung dari diskusi itu KPK bilang begini nih kalimatnya. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. Mas Ubed, ini kalau dianalisis semuanya ini terlihat kami harus memanggil presiden dong. Iya, saya bilang. Nah itu masalahnya. KPK sejak Undang-Undang 2019 disahkan nggak bisa manggil presiden. Waktu itu KPK pimpinan Pak Firly. Oh, oke. Dikatakan itu. Colong diulangi. Bahwa dari diskusi ini dan dokumen yang kami buat analisisnya itu, karena ini menyangkut anak presiden dan presiden terlihat ada konektivitasnya dengan perusahaan besar dan semacam. Kami perlu memanggil presiden ini kalau pakai logika begini, katanya. Ya iya saya bilang. Tapi nggak ada undang-undangnya bang, katanya. Bisa manggil itu dasarnya nggak ada. Saya kira untuk kepentingan lebih besar bisa diskresi, saya bilang. Kan gitu. Jadi itu sehingga saya terakhir diskusinya itu, sehingga kemudian mereka tidak bisa melanjutkan. Dan dalam realitasnya sejarahnya mengatakan itu tidak pernah dilakukan oleh KPK ya? Tidak pernah. Oke. Thank you ya. Saya ke Bang Ican. Bang, karakter forum ini adalah kita keluar dari ruangan ini dengan sebuah pesan kepada sejarah.